Mari kita dulu berdoa terlebih. Doa mulai. Coba selesai. Baik. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk nama yang dipanggil silakan bilang hadir. Ananda Jadi Kurniawan, Adinda Dwi Puspa Kencana, hadir. Anggun Asminirati, hadir. Ari Mardia Faiza, hadir. Rifki Rivaldi, hadir. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa dari kalian yang pernah berkunjung atau tinggal di desa? Saya pernah pindah ke kota, tapi keluarga saya banyak di desa. Oke, yang lain? Saya tinggal di desa. Puspa mungkin? Saya pernah liburan ke desa waktu lebaran kemarin. Oke, wah, berarti udah familiar ya sama yang namanya desa. Tapi Ibu Dina tuh kayaknya lesu banget. Mau ice breaking nggak? Mau. Ayo maju. Semuanya maju. Iya, maju ke sini. Oh, maju. Iya. Ayo ke sini. Ya Bu, kita Bu. Maju. Oke, SBG-nya cukup sederhana. Permainannya siku, sikat, sama sakit. Nanti kalau Ibu bilang siku, kalian pegang sini. Kalau Ibu bilang sakit, pegang pegang perut. Kalau Ibu bilang sikat, ambil spidolnya. Nanti Iya Bu. nanti yang menang ada hadiahnya sendiri. Oke, bisa dimulai 1, 2, 3. Siku, sikat. Oke, Puspa 1, Jaki 1 ya. Lagi. Lagi. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit siku. Sikat. Iya lagi. Bu. Sampai ada yang dapat lebih dari 2 kali. Bu. Oke, bisa mulai. Bisa. Sakit. Sikat. Yes. Kamu udah kali beda. Dua juga. Ya, oke, nanti yang dapat Faida sama Amber ya. Ternyata ada Nah, ini udah pada semangat kan? Udah pada ketawa semua kayaknya. Nah, hari ini tuh kita mau mempelajari bagaimana desa dan kota berinteraksi dan apa dampak serta solusi dari perkembangan yang terjadi di dua wilayah ini. Nah, Ibu mau menyampaikan tujuan kita belajar hari ini tuh apa sih? Yang pertama, menjelaskan karakteristik desa dan kota, terus menganalisis bentuk interaksi dan dampak urbanisasi, serta merancang solusi untuk pembangunan desa dan kota secara adil. Sebentar ini Ibu bukan gambarnya. Ibu mau tanya nih, mengapa kira-kira orang banyak pindah dari desa ke kota? Siapa yang menjawab? Karena desa tuh nggak ada lagi Bu, jadi kita pindah kota supaya bisa main di kota. Jadi di kota itu semuanya serba cantik, kita nggak pernah Nggak salah, nggak sepenuhnya salah, tapi bukan itu ya. Mungkin internet salah satunya, tapi faktor penarinya adalah faktor tenaga kerja dan juga peluang pekerjaan di kota. Tapi kadang tidak diimbangi dengan sumber daya
dan kota ada berbagai perbedaan hubungan. Coba Puspa sebutkan apa contoh perbedaan hubungan tersebut. Kota membutuhkan hasil pertanian dari desa, sedangkan desa membutuhkan hasil teknologi dari kota. Bagus, benar sekali. Sekarang siapa lagi yang bisa melengkapi jawabannya Puspa? Oke, silakan Jeki. Di kota tuh banyak pekerjaan Bu, tapi di desa udaranya lebih bersih dan nyaman untuk tinggal. Oke, Jeki tadi kamu mengatakan bahwa banyak orang pindah ke kota karena pekerjaan. Bisa kamu jelaskan mungkin lebih lanjutnya gimana? Ya Bu, jadi kalau di kota lebih banyak peluang pekerjaan, terutama di sektor industri dan jasa. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kan kita sudah membahas alasan orang pindah ke kota. Sekarang bagaimana jika desa lebih maju? Apakah orang masih akan pindah? Kemudian mengapa jika itu pindah? Ya, Faizal boleh. Kalau desa maju mungkin lebih sedikit orang yang pindah karena mereka bisa bekerja di desa. Mantap, jawab Faizal. Coba kita pikirkan juga bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi migrasi desa ke kota. Mungkin Mbak Agung bisa menjawab. Pemerintah bisa membangun lebih banyak industri di desa dan meningkatkan pendidikan. Bagus sekali Mbak Agung. Hari ini Bu ada materi, kita mau belajar materi lewat Flipbook. Sebelumnya anak familiar nggak sama Flipbook? Agak sedikit. Pernah tahu ya? Oke, siap. Bisa dibaca judulnya? Integrasi desa dan kota. Ini ada tujuan pembelajarannya yang sama seperti Ibu sampaikan tadi. Kemudian ada konsep interaksi. Oh iya sebentar. Kemudian ada konsep interaksi desa dan kota. Ada yang mau mendefinisikan desa nggak? Desa merupakan wilayah dengan dominasi aktivitas agraris. Seperti apa itu, Mbak Puspa? Banyak Ah, ya benar. Terus buat kota gimana kota itu? pusat aktivitas ekonomi dengan agraris, dengan kepadatan penduduk tinggi, infrastruktur maju dan masyarakat yang lebih heterogen. Betul, jadi kalau desa itu lebih ke pertanian, kalau kota lebih ke industri dan jasa. Nah, ini ada faktor pendorong interaksi. Yang pertama ada komplementaris regional, jadi adanya perbedaan potensi antara desa dan kota sehingga menciptakan hubungan timbal balik. Kemudian ada kesempatan intervensi atau tersedianya sarana transportasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran. Kemudian kemudahan transfer. Ini ada kemudahan transfer kayak di kota itu biaya dan waktu yang diperlukan tuh lebih cepat dan efisien karena infrastrukturnya sudah memadai. Kemudian ada pola dan bentuk interaksi. Yang pertama ada mobilitas. Ada yang tahu urbanisasi itu seperti apa? Mungkin Mbak Agung bisa lebih keras suaranya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, kalau ruralisasi kebalikannya urbanisasi gimana? Kota ke desa. Oke. Terus ada pertukaran barang dan jasa. Jadi hasil pertanian bisa dari desa ke kota. Kemudian kalau dari industrinya dari kota ke desa. Kemudian ini dampak interaksi terhadap wilayah. Ada dampak positif bisa meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengembangkan perekonomian lokal, serta dampak negatifnya ada apa aja? Kesenjangan sosial, alih fungsi lain. Bisa dijelaskan tidak kesenjangan sosial itu seperti apa antara desa dan kota? Di
Mungkin untuk mengembangkannya kita bisa membangun berbasis potensi lokal seperti apa sih faktor yang unggul di desa tersebut. Kemudian kita juga bisa menguatkan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas. Kemudian kita juga ada kebijakan pemerataan pembangunan untuk di desanya sendiri. Nah, ini ada studi kasus interaksi desa dan kota di Indonesia, ada di daerah istimewa Yogyakarta, di mana desa dan kota itu dapat saling mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pariwisata dan perikanan. Ada yang pernah ke Jogja nggak? Nah itu kan ekonominya berjalan ya, kayak di Malioboro atau mungkin di keratonnya sendiri. Kemudian ada di Kabupaten Simalungun, itu ada kontribusi dan peningkatan kesejahteraan yang nyata. Nah, kesimpulannya, interaksi desa dan kota merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan wilayah, pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif dari interaksi ini. Ini juga ada video pelajaran, bisa di. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel WKWK Bumi. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang kota dan hiruk pikuknya. Kali ini, kita akan membahas tentang interaksi desa dan kota, serta pengaruh interaksi tersebut terhadap perkembangan desa dan kota. Interaksi antara desa dengan kota merupakan interaksi yang disebut juga dengan interaksi wilayah. Interaksi terjadi saat dua objek saling mempengaruhi dan memberikan efek atau pengaruh bagi satu sama lain. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala atau permasalahan baru baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Interaksi desa kota dengan perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan perbedaan pada masyarakat, mulai dari cara berpikir, bertindak, dan bekerja. Contohnya, seorang petani di daerah pedesaan menghasilkan beras. Namun, untuk mendapatkan alat pertanian yang dibutuhkannya, ia harus membeli alat pertanian yang diproduksi oleh industri di daerah perkotaan. Selain itu, lapangan pekerjaan di desa sangat minim dan jarangnya dibuka lapangan pekerjaan baru. Karena lapangan pekerjaan dan fasilitas umum lebih banyak terdapat di kota-kota besar, masyarakat desa juga banyak yang datang ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan. Selain itu, di kota juga memproduksi mesin dan barang-barang elektronik yang dapat digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan di desa. Secara umum, karena potensi yang dimiliki kota dan desa berbeda, maka desa dan kota memiliki peran-perannya tersendiri. Desa berperan sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota. Kemudian, sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota. Selanjutnya, desa menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota. Dan desa juga sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota, sehingga memberikan pengaruh untuk kota, seperti tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota, jumlah tenaga kerja di kota melimpah, produk-produk di kota dapat dipasarkan di desa, kemudian peluang untuk berwirausaha juga semakin luas. Sayangnya, ketika jumlah penduduk desa yang pindah ke kota tidak terkendali dan tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka akan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan, seperti bagi penduduk yang tidak memiliki keahlian akan memiliki pendapatan yang rendah karena sektor pekerjaan mereka di bagian buruh kasar. Pendapatan yang rendah ini akan berakibat sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli makanan dan membeli lahan untuk
untuk tempat tinggal, karena lahan di kota cenderung lebih mahal. Akibat dari ketidakmampuan membeli lahan, mereka terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. Penduduk yang berkumpul di lahan yang tidak layak huni, seperti di pinggiran rel kereta api dan di kolong jembatan, mengakibatkan terjadinya lingkungan kumuh dan degradasi lingkungan. Sedangkan peran kota adalah sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kemudian sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa. Selanjutnya sebagai pusat pemerintahan, berbagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan di desa. Selanjutnya, kota berperan sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya akan dibutuhkan oleh masyarakat di desa, sehingga memberikan pengaruh untuk desa seperti taraf pendidikan masyarakat di desa meningkat, informasi dan komunikasi mudah diterima masyarakat desa, infrastruktur desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas penduduk desa karena masuknya teknologi dari kota. Dengan pendidikan yang baik, informasi yang mudah diakses, teknologi yang memadai akan menyebabkan kesejahteraan penduduk desa meningkat, serta berkembangnya organisasi-organisasi di desa yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, ketika peningkatan pendidikan, teknologi, aksesibilitas tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan dampak negatif bagi desa, seperti modernisasi melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian penduduk desa. Kemudian siaran televisi yang mempengaruhi masyarakat desa untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas karena meniru tayangan yang ada di televisi. Kemudian tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota karena kemudahan mendapatkan teknologi dan informasi. Akibatnya di desa kekurangan tenaga kerja penduduk muda. Selanjutnya, pola hidup di masyarakat desa menjadi ikut-ikutan masyarakat kota. Karena mudahnya akses antar desa dari kota menyebabkan berubahnya lahan di desa. Karena adanya pertumbuhan kota yang menyebabkan pencemaran lingkungan, pembangunan tidak terkendali, sehingga pada akhirnya jika ini tidak terkendali, desa akan kekurangan lahan untuk menanam bahan pangan dan umat manusia bisa saja kekurangan bahan pangan. Tapi tentu saja manusia tidak kehabisan ide dalam meningkatkan inovasi. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bahwa desa memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan. Tanpa pertanian yang ada di desa, teman-teman yang berada di kota akan kesulitan untuk mendapatkan sayur dan buah yang sangat bergizi. Begitu juga, tanpa adanya kota sebagai pusat ilmu dan teknologi, desa akan menjadi wilayah yang sangat primitif. Tapi semua ini harus dikendalikan agar tidak merugikan dan kondisi alam tetap seimbang. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang interaksi desa dan kota serta pengaruh interaksi tersebut terhadap perkembangan desa dan kota. Sampai jumpa di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Dalam video pembelajarannya, terus ini anak-anak bisa scan sendiri ya, tulisnya nanti buat dikerjakan di rumah. Oh iya, sebentar ya. Bisa di-scan dulu. Kuis-kuisnya ada banyak. Pilih. Iya, bisa pilih. Satu anak pilih 2 ya. Sudah? Ini
pertanyaan dari materi berikutnya? Setelah melihat video tadi dan belajar materi Facebook, mungkin kita bisa bagi kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 mewakili warga desa, kelompok 2 mewakili pemerintahan kota. Jadi kelompok 1 dimulai dari Puspa sampai Ambon, kelompok 2 Rifki sama Zaki. Nah, ini kalian bisa menggunakan buku infografis ataupun flipbook untuk mengamati interaksi dan data dari organisasi. Nah, ini Ibu mau membagikan gambar kerjanya. Ini buat kelompok desa, ini buat kelompok kota. Kelompok desa fokus sama dampak urbanisasi di desa ya, terus kelompok kota fokus pada dampak urbanisasi di kota. Jadi setiap kelompok itu harus dapat menjawab 2 hal. Yang pertama ada dampak urbanisasi terhadap desa atau kota dari perspektif kalian. Kemudian apa solusi yang bisa ditawarkan untuk menyeimbangkan perkembangan desa dan kota. Mungkin waktu 10 menit sampai 15 menit cukup ya.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini udah selesai semua apa belum? Belum. Sudah dulu. Oke, menunggu kelompok yang dulu kita tunggu 3 menit deh. Oke, kelompok desa mungkin sudah siap bisa presentasi. Lanjut semua. Oke, di sini kita mau melakukan presentasi hasil diskusi kita. Nah, apa sih pertama? Apa sih dampak organisasi dan hari desa dari perspektif kalian? Yang pertama ada kekurangan tenaga produktif. Banyak anak muda yang pergi ke kota untuk bekerja, sehingga desa kekurangan tenaga kerja usia produktif. Kedua, Kelompok kita bisa diperhatikan ke depan ya. Jangan rame. Oke, lanjutan. sektor pertanian dan UMKM desa jadi lesu karena minimnya pelaku usaha dan inovator muda. Ketiga, pola hidup tradisional tergerus. Urbanisasi memicu perubahan gaya hidup yang bisa mengikis nilai-nilai lokal desa. Keempat, ketergantungan desa pada kota. Desa menjadi terlalu bergantung pada produk kota. Padahal desa memiliki potensi sumber daya. Kemudian solusi yang bisa
ditawarkan untuk menyeimbangkan perkembangan desa dan kota. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, sinyal internet, dan transportasi yang layak untuk mendukung kehidupan modern di desa. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan lokal, yaitu mengadakan pelatihan kewirausahaan dan teknologi pertanian untuk anak muda desa. Yang ketiga, pengembangan ekowisata dan UMKM. Potensi alam dan budaya desa dijadikan daya tarik wisata yang dikelola masyarakat. Yang keempat, kemitraan dengan kota seperti kolaborasi desa kota dalam perdagangan hasil bumi dan pertukaran teknologi. Sudah? Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok desa. Baik, boleh duduk. Oke, topik selanjutnya kelompok kota siapa yang bergerak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok kota akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, yang pertama adalah apa dampak organisasi terhadap kota dari perspektif kami. Yang pertama adalah perdagangan penduduk, di mana kota menjadi semakin padat karena banyaknya pendatang, terutama dari desa. Kemudian dua, timbulnya pemukiman kumuh. Banyaknya pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal layak sehingga memicu tumbuhnya kawasan kumuh. Kemudian yang ketiga adalah persaingan tenaga kerja. Lapangan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja, meningkatkan angka pengangguran. Dan yang keempat adalah fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, transportasi dan layanan publik kota jadi kewalahan. Jadi untuk solusinya dalam menyeimbangkan perkembangan kota, yang pertama pemetaan investasi ke daerah. Pemerintah dan swasta diarahkan untuk membangun industri atau pabrik di desa. Yang kedua, pusat ekonomi baru di wilayah desa, yaitu mendorong desa menjadi pusat kegiatan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Yang ketiga, pelatihan untuk pendatang, yaitu kota harus menyediakan pelatihan dan pengalaman keterampilan bagi pendatang agar tidak jadi beban. Dan yang terakhir, penguatan peran kota sebagai pendukung, yaitu kota mendukung desa dengan teknologi, pelatihan dan jejaring pasar. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kota. Nah, hari ini kita telah belajar tentang interaksi desa dan kota, termasuk alasan orang pindah ke kota, dampaknya, serta cara mengembangkan desa agar lebih maju. Dari diskusi dan aktivitas tadi, kita semakin memahami bagaimana desa dan kota saling berhubungan dan saling membutuhkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, biar ibu yang bertanya. Jadi apa refleksi kita hari ini? Apa aja yang sudah kita bahas hari ini? Mungkin bisa Puspa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa interaksi desa dan kota terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Urbanisasi bisa memberikan manfaat, tapi juga menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan desa menjadi
kalian dan apa contoh nyata dari interaksi desa dan kota yang bisa kalian temukan. Oh iya, nanti mungkin bisa dikumpulkan dulu ya hasil presentasinya. Untuk contoh infografisnya seperti ini sebentar ya. Jadi bisa dibuat seperti ini ya, atau mungkin bisa dibuat model yang lain. Ada pertanyaan dari untuk infografisnya? Tidak. Untuk tugas infografisnya individu atau kelompok? Individu aja. Boleh pakai Canva. Terus ini ada indikator kenanya ya, nanti dari desain visualnya tuh mungkin bisa digabungkan lagi, terus materinya tuh sesuai tentang permasalahan desa dan manfaat kita nanti juga kreativitas kalian dan dinilai. Ada pertanyaan untuk penilaiannya? Oke, oh iya yang tadi ice breakingnya menang bisa nanti kontak ibu ya. Oke. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.